Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Mustika Zulfikarani, mahasiswi UINSA dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Hari ini kita akan belajar tentang konsep nasih dan mansuh. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan juga subscribe. Baik teman-teman, kita mulai dari pengertian nasah. Nasah menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Menurut istilah, nasah ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syara' yang lain. Kata nasih yang menghapus, maksudnya adalah Allah yang menghapus hukum itu, seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya, dan tidaklah kami menghapus suatu ayat, kecuali kami menggantinya dengan ayat yang lain. Sedangkan mansuh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapuskan. Ada beberapa cara untuk mengetahui nasih dan mansuh. Yang pertama, keterangan tegas dari Nabi atau sahabat. Yang kedua, ijma' umat bahwa ayat ini nasih dan yang itu mansuh. Yang ketiga, mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Sekarang, kita masuk ke dalam macam-macam nasah. Macam-macam nasah ada 4. Yang pertama, nasah sunnah dengan sunnah. Yang kedua, nasah sunnah dengan Al-Quran. Yang ketiga, nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Dan yang keempat, nasah Al-Quran dengan sunnah. Yang pertama, nasah sunnah dengan sunnah, yaitu suatu hukum yang dasarnya sunnah, kemudian dinasah dengan dalil syara' dari sunnah juga. Contohnya, larangan ziarah yang dinasah menjadi boleh. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, nasah sunnah dengan Al-Quran, yaitu suatu hukum yang ditetapkan dengan dalil sunnah, kemudian dinasah dengan dalil Al-Quran. Contohnya, ayat tentang sholat yang semula menghadap Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke kiblat setelah turun surat Al-Baqarah ayat 144. Yang ketiga, nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak ada nasih dan mansuh dalam ayat-ayat Al-Quran, karena tidak ada yang batil dalam Al-Quran. Contohnya, dalam surat Fussilat ayat 42. Dan yang terakhir, nasah Al-Quran dengan sunnah, yaitu hukum yang didasarkan pada dalil Al-Quran dinasah dengan dalil sunnah. Untuk hal ini, para ulama sepakat tidak ada karena Al-Quran posisinya lebih tinggi daripada sunnah. Di sini, saya berikan satu contoh tentang larangan khamr secara bertahap. Tahap pertama, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 67. Tahap yang kedua, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Tahap yang ketiga, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dan tahap yang keempat, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Menuju syarat-syarat nasih, yang pertama, hendaknya hukum yang mansuh itu adalah hukum syara'. Yang kedua, hendaknya dalil yang akan dihapus adalah dalil syar'i yang ada terlebih dahulu, baru kemudian dalil yang menasih. Yang ketiga, dalil yang mansuh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu, sebab jika tidak demikian, maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut, dan itu tidak dinamakan nasih. Menuju sebab terakhir, yaitu kegunaan nasah dalam penafsiran Al-Quran. Di sini, makna nasah lebih mendukung penggunaan makna at-tabdil dan penangguhan hukum dalam arti bahwa semua ayat Al-Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi, yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu karena kondisi yang berbeda. Dengan demikian, ayat hukum yang tidak berlaku lagi baginya atau mereka tetap dapat berlaku bagi orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula. Dari penjelasan nasih dan mansuh tadi, dapat kita simpulkan bahwa sudah sepatutnya bagi kita untuk belajar studi Al-Quran. Dan jangan lupa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Karena apa? Ingat sabda Rasulullah SAW, Innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Nah, bagaimana? Sudah jelaskan? Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.